Saya dari teman-teman mewakilkan dari tim gunung yang beberapa bulan lalu, beberapa hari lalu kami naik ke beberapa gunung. Tapi yang ini menyaksikan ada sebuah gunung di perbatasan Jawa Timur dengan Jawa Tengah. Di waktu mau berangkat, sesungguhnya saya sangat capek dan lelah. Karena waktu itu saya 2 malam 3 hari ikut sebuah diklat namanya Tagana, Taruna Siaga Bencana. Dan di situ digojlok. Begitu banyak fisik saya dan saya pun tidak tidur. Karena tengah malam jam 1:30 sudah dibangunin. Benar-benar waktu itu buat saya itu minta anugerah, kemurahan, kekuatan yang dari Tuhan. Untuk saya sanggup melakukannya. Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Waktu itu saya menyadari betapa gunung ini banyak tuntutan untuk menjadi sebuah gunung yang mengalami bencana. Karena di gunung ini banyak sekali tempat ritual, banyak sekali orang datang menyembah berhala. Bahkan orang-orang petinggi-petinggi di Indonesia ini, Bapak Ibu tahu sendiri, datang banyak sekali ke tempat ini untuk menyembah berhala. Jika iblis menuntut, buat saya secara manusia itu wajar. Tetapi Tuhan itu sangat mengasihi kita. Tuhan itu ingin kita semua diselamatkan dan tidak ada satupun yang binasa. Amin Bapak Ibu. Itulah yang Tuhan inginkan dan rencanakan atas gunung ini dan atas seluruh kita Indonesia. Kami bersyukur Bapak Ibu, kami tidak melakukan dengan kekuatan kami, tapi kami melakukannya dengan apa yang Bapak Ibu doakan, apa yang Bapak Ibu support, apapun yang Bapak Ibu lakukan untuk kami, itu buat kami semuanya adalah kekuatan. Baik Bapak Ibu melakukan doa, baik Bapak Ibu melakukan taburan dana, itu semuanya menguatkan hidup kami untuk kami mengerjakan. Kami naik Bapak Ibu, banyak pengalaman yang kami alami. Karena buat saya awal dari naik, itu semuanya dari awal. Kalau dibilang levelnya sangat berat, itu dari Gunung Sumbing, berat Gunung Sindoro, dan sedang itu Gunung Selamat. Dan ini buat saya sangat ringan di dalam fisik, tapi di dalam roh sungguh tuntutan, serangan itu sangat kuat. Dan firman ini sungguh-sungguh menguatkan. Dan firman ini sebuah perjanjian. Pada saat saya naik dan kami naik, melakukan apa yang menjadi bagian kami untuk kami mengerjakan. Dan Tuhan sungguh memperhitungkan segalanya. 2 Samuel 22 ayat 40. Engkau telah mengikat pinggangku dengan keperkasaan untuk berperang. Engkau tundukkan ke bawah kuasaku iblis, orang yang bangkit melawan aku. Inilah yang menguatkan betapa Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan itu akan selalu menjaga, melindungi. Bahkan Tuhan memberikan kuasa atas hidup kita. Jika kita mengerjakan apa yang menjadi bagian kita, apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan di ayatnya yang terakhir sungguh ajaib lagi. Di 2 Samuel 22 ayat yang ke-51 apa 50? Oke, 51. Ia mengaruniakan keselamatan yang besar kepada kita yang diangkatnya. Dan menunjukkan kasih setia kepada orang yang diurapinya. Kepada kita dan anak cucu kita untuk selamanya. Inilah yang menjadi perjanjian dalam hidup saya. Betapa Tuhan sungguh ajaib. Membawa kita untuk next level. Setiap perjalanan punya cerita. Setiap proses
membawa kita untuk next level bersama Tuhan. Jika hidup kita mau next level, mari kita siap dengan proses yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Salah satu hal yang perlu diwaspadai dari gunung ini secara teknis, itu sebenarnya adalah cuacanya. Gunung ini terkenal dengan cuacanya yang sangat labil. Ya, jadi habis cerah gitu tahu-tahu hujan. Nah, yang menjadi masalah beberapa waktu sebelum kami naik, cuaca di sekitaran gunung itu terpantau sangat buruk. Bahkan sempat hujan es di beberapa titik. Dan ketika kami cari tahu beberapa perakiraan cuaca, diperkirakan ada beberapa titik itu sampai 3 derajat. Nah, itu juga yang membuat kami susun strategi. Kami kan nggak mau konyol juga ya, kami harus belajar juga secara teknisnya. Itu yang kami pelajari. Terus kalau secara medannya, sebenarnya medannya itu nggak terlalu berat. Jadi gini, saya ceritakan saja. Waktu itu kami jalan dengan settingan pendaki ya, dengan sepatu trekking, dengan bawa carrier besar gitu, yang 60-an liter gitu. Nah, ketika kami jalan di satu tanjakan, ketika kami mengkis-mengkis gitu, baru ngatur nafas, terus tiba-tiba itu ada mbok-mbok pakai sendal jepit, itu bawa kresek, bawa belanjaan naik. Ya, jadi itu gambaran secara secara medannya itu sebenarnya nggak terlalu sulit. Nah, ketika kami naik, ternyata mbok-mbok ini adalah salah seorang yang punya warung di atas. Mungkin saudara kaget ya, di gunung ada warung, ini di puncak saudara. Di puncak itu ada warungnya, dan itu bukan satu-satunya bangunan di puncak. Ada banyak, ada beberapa, mungkin hampir 10 bangunan itu bangunan permanen. Ada yang luasnya hampir 20 meter persegi seperti itu. Jadi itu sebenarnya sudah cukup menjelaskan ini gunung seperti apa. Ya. Nah, saya sempat mampir ke warung Simbok tadi. Karena waktu itu kami split kerjakan, kami harus bagi tugas karena banyak sekali yang harus dikerjakan. Bagian saya sudah selesai dan saya menunggu yang lain, kebetulan hujan deras. Nah, saya mampir ke warung ini sambil ngobrol-ngobrol gitu, sambil gegeni, menghangatkan diri di depan pawon. Nah, seperti itu. Saya sempat ngobrol-ngobrol gitu sama ibu pemilik warung ini. Ada beberapa informasi yang sebenarnya ini mengkonfirmasi dengan hal yang selama perjalanan naik itu saya renungkan. Tanya-nanya, Bu, sebenarnya orang-orang seperti apa sih yang datang ke tempat ini? Nah, ibu ini cerita, ini Mas, baru aja ada yang pulang ini orang yang mau menangin tender dengan nilai sekian miliar. Terus sebelumnya itu ada yang mau buka cabang perusahaan sekitar nilainya sekian triliun. Nah, jadi menurut saya gunung ini bukan gunung yang buat orang patah hati terus naik gunung nyepi gitu, bukan. Tapi orang-orang dengan kapasitas miliar, triliun. Jadi kalau istilahnya di tempat kita ya, itu isakar-isakarnya mereka. Itu yang naik ke gunung itu. Nah, dari situ terus saya tuh mulai merenungkan seperti ini. Iya ya, ternyata antara Tuhan dan setan itu sama-sama bisa memberi. Ya, ini kita nggak usah ngomong soal benar atau salahnya, kita tahu mana yang benar, mana yang salah ya. Tapi dari caranya memberi. Tapi bedanya, kalau setan memberi, ketika ada manusia meminta kepada setan, itu setan akan segera memberi. Bedanya kalau Tuhan, ketika ada manusia minta kepada Tuhan, Tuhan akan memberi ketika manusianya siap. Itu bedanya. Nah, padahal kecenderungan manusia itu lebih cepat, lebih bagus. Benar gak sih? Kadang karena bahkan ini loh, saya tuh berpikir bahkan mungkin ada anak-anak Tuhan yang pindah haluan karena minta kepada Tuhan gak dikasih-kasih. Wah, ini aja nih, yang cepet nih. Karena itu tadi, kalau dari sisi manusianya lebih cepat, lebih bagus, dari sisi setannya, manusianya itu lebih tidak siap, lebih bagus. Karena dia akan lebih dekat dengan kehancuran. Ya, itu adalah salah satu hal yang saya renungkan. Nah, setan tahu hal itu, kecenderungan manusia yang lebih cepat, lebih bagus itu, setan juga tahu. Langkah selanjutnya apa? Setan akan buat yang namanya jebakan atau jerat. Ada salah satu ayat yang mungkin hampir tiap hari kita baca di Mazmur 91 ayat 3 salah satunya. Lepaskan kami dari jerat penangkap burung, ya. Itu adalah salah satu, nah ini, dialah yang akan melepaskan kami dari jerat penangkap burung. Nah, dulu waktu di pendidikan pecinta alam, ada salah satu materi yang harus kami pelajari yaitu
membuat jerat atau jebakan. Ini salah satu cabang ilmu survival. Jadi kami harus buat jebakan untuk menangkap binatang tertentu. Ya, kami harus tahu persis binatang apa yang akan kami tangkap. Harus spesifik. Target kami apa. Jadi karena gini, binatang A tidak bisa dipasangi jerat dengan teknik atau metode sistem yang B. Misal kita pengen menangkap babi hutan nih, ya harus pakai jerat atau perangkap babi hutan. Itu satu syaratnya. Yang kedua, kami harus hafal jalur lintasan binatangnya. Misal, ini jalur ayam hutan nih, ternyata ayam hutan itu tertib. Babi hutan itu juga tertib, jadi maksudnya dia akan lewat jalur yang sama. Nah, kita pasang di situ. Nah, yang ketiga yang penting adalah kami harus menyebar yang namanya umpan. Nah, ini dia yang terjadi juga relevan dengan gunung ini. Umpan apa? Nah, jadi misalnya seperti ini. Saudara tidak masalah ya makan ikan asin. Tapi kalau ikan asin itu dijadikan umpan dalam sebuah sistem jebakan, itu akan jadi masalah. Bener ya? Jadi uang itu tidak masalah, tidak salah. Tapi ketika uang itu dipasang dalam sebuah jebakan, itu akan jadi masalah. Nah, bentuknya seperti apa yang disebar di gunung ini? Tadi loh, yang di warung tadi, umpan yang ditebarkan di gunung ini yang ada di warung tadi yang termasuk ditawarkan kepada saya. Omongan dari ibu tadi, itu adalah umpannya. Wah, sekian miliar, sekian triliun. Dan ini akan jadi pesan berantai, yang nanti entah akan ditangkap oleh siapa. Kalau ini diterima oleh orang yang tidak benar, wah ini akan jadi masalah. Ya, ini akan jadi pesan berantai, diterima dengan orang yang tidak benar, dimakan oleh orang yang tidak benar, dia akan memakan umpan tersebut. Nah, itulah sistem jebakannya. Nah, setan juga tahu, seperti tadi saya ceritakan, kami harus tahu persis nih targetnya. Setan juga punya target sebenarnya ketika saya renungkan. Ini ada di 1 Timotius 6 ayat 9. Nah, kita akan pelajari itu. 1 Timotius. Nah, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh dalam pencobaan ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia dalam keruntuhan dan kebinasaan. Sifat manusia yang seperti inilah yang ditangkap oleh setan. Ini adalah kesempatan buat setan. Ini yang relevan terjadi di gunung ini. Ya, jadi orang-orang yang pengen kaya, pengen cepet-cepet kaya, itu datang ke gunung ini supaya cepet. Ya, makanya tadi saya katakan banyak juga anak-anak Tuhan sebenarnya yang wah minta kepada Tuhan lama banget ya. Ini langsung aja minta ke ini yang cepet. Itu adalah jebakan. Nah, sekarang masalahnya seperti ini. Kita tahu seperti tadi yang saya katakan, ibu pemilik warung ini saja bisa mempengaruhi seseorang dengan perkataan. Kita semua, saya yakin kita semua sudah tahu dan yakin. Kita punya kuasa dalam mulut kita. Benar? Nah, kenapa kita tidak gunakan kuasa itu untuk mengumpan atau memberikan kabar baik, kabar sukacita, itu sebagai umpan. Nah, biar Tuhan sendiri nanti yang akan menangkap. Jadi seperti sebenarnya kemarin tadi Mas Bang Edu rada kelewatan, ada yang terlewat maksudnya. Waktu itu saya sudah jalan duluan karena harus menyiapkan tenda. Sempat-sempatnya mereka ini nginjil di tengah gunung, saudara. Nah, itu sebenarnya salah satu langkah untuk membalikkan keadaan. Di mana perkataan ini bisa mengumpankan sesuatu yang kabar baik di tengah situasi yang seperti ini. Ya, kita gunakan perkataan kita, bagian Tuhan, biarlah itu nanti Tuhan yang menangkap. Tapi bagian kita hanya mengumpankan saja. Ketemu orang, umpankan, beritakan kabar baik. Beritakan kabar baik, sukacita, keselamatan. Jadi seperti itu, ya. Ya puji Tuhan, kami waktu itu harus tuntaskan beberapa tempat. Sebenarnya secara spirit tadi yang seperti Bang Edu katakan sangat berat, ya. Sangat berat, tapi dengan anugerah Tuhan dan tentunya dengan bantuan dari Bapak Ibu Saudara semua, kami bisa menyelesaikan bagian kami. Ya, jadi terima kasih, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Jadi tetap kuat, terus umpankan kebaikan. Di sekitar tanggal 2 April yang lalu, kami beberapa orang
pergi seperti yang tadi sudah diceritakan, Gunung El di sebuah perbatasan. Elohim, lawatan, kita buat pembalikan keadaan seperti itu. Dan sekali lagi, seperti yang tadi Bang Edu katakan, semua hanya karena anugerah Tuhan. Semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Pada waktu saya mulai berdoa untuk gunung ini, memang gunung ini sangat berbeda dari gunung-gunung yang lain. Dalam artian, kalau naik gunung ini seperti tidak naik gunung. Karena di puncak itu kayak perkampungan. Bahkan sempat disebut itu di YouTube tuh, ini adalah dusun tertinggi di Indonesia. Ya karena saking banyak rumahnya, banyak rumah-rumah, banyak orang tinggal di tempat itu. Cukup banyak. Jadi pada waktu kita berangkat, intimidasi itu sudah sedemikian rupa. Di perjalanan ketika di tol, itu udah hujan sangat deras sampai jalan tuh hampir tidak kelihatan. Dan itu semakin seperti kayak benar-benar iblis mengatakan, kamu bakal ngalami yang seperti Andreas tadi sampaikan. Kondisinya, cuacanya, keadaannya akan tidak sangat baik. Dan ketika doa, di jalan itu Tuhan cuma ngomong, cawan kedurhakaan hampir penuh. Dan iblis menuntut bencana. Cawan kedurhakaan hampir penuh. Dan iblis menuntut bencana. Saya tanya, Tuhan terus gimana? Apa yang kami harus lakukan? Tuhan, kamu harus gunakan sebuah senjata belas kasihan. Senjata mercy itu. Belas kasihan. Untuk kau bisa memenangkan. Kau harus mengerang, kau harus menangisi sedemikian rupa tempat ini. Sebab ini bukan perkara hal soal gunung saja. Singkat cerita, sebelum kami lanjutkan, kita naik gunung ini karena ada beberapa orang, lebih dari, kalau saya hitung kira-kira mungkin 5 orang, yang mimpi bahwa gunung ini meletus, dan letusannya cukup sangat parah, sampai ke beberapa kota. Zakaria 4 ayat 7 dikatakan begini, siapakah engkau gunung yang besar? Di depan Yerubabel engkau menjadi tanah rata. Ia akan mengangkat batu utama, sedang orang bersorak-sorak. Bagus, bagus sekali batu itu. Jadi saya bertanya, gunung besar. Saya masih belum mudeng. Tapi begitu di dalam Zakaria, di dalam Amplifier-nya dikatakan, apakah engkau gunung yang besar? Penghalang di hadapan Yerubabel yang akan membangun kembali bait suci. Itu akan menjadikan gunung besar itu akan jadi tanah yang rata, yang tidak penting lagi. Dan dia akan membawa batu penjuru. Saya percaya ini Tuhan Yesus sendiri. Sebagai sebuah bait suci yang baru. Dengan sebuah teriakan anugerah. Anugerah, itu anugerah. Kasih karunia, kasih karunia. Ternyata gunung yang besar itu adalah penghalang yang menghalangi buat yang namanya lawatan. Pembangunan bait suci. Kemuliaan Tuhan itu dinyatakan. Dan ketika semulai terus saya gali, saya sadar ini bicara tentang bangsa ini bicara tentang kota, ini kita bicara tentang Indonesia. Tapi sejujurnya, setiap kita punya gunungnya masing-masing. Betul? Setiap kita, entah itu pribadi, entah itu keluarga, entah itu sebuah komunitas, apapun itu, tiap orang punya gunungnya masing-masing. Yang harus dilewati, yang harus ditaklukkan, yang harus diratakan bersama Tuhan. Kita percaya Tuhan sendiri akan memampukan setiap kita untuk bisa melewati itu. Untuk bisa menaklukkan dan meratakan setiap gunung apapun. Kayak lagi, setiap kali naik gunung, setiap kali akan naik gunung,
Peperangan itu selalu tidak mudah. Istri saya tuh berkali-kali, kalau kamu pergi ke pulau-pulau, kamu pergi ke berbagai tempat, tekanannya itu tidak seberat ketika kamu naik gunung. Berkali-kali kalau kamu naik gunung, pasti iblis akan datang dengan kata-kata, suamimu mati, suamimu tidak balik, kamu akan kehilangan suamimu. Dan itu terus berkali-kali, intimidasi seperti itu. Saya masih ingat, waktu itu salah satu yang menurut saya paling gila, ketika kita harus pergi ke sebuah gunung di daerah NTB. Dan waktu itu firman Tuhan melalui Bu Linda bahwa engkau harus kerjakan gunung itu, selesaikan gunung itu sebelum matahari terbit, sebelum terang itu muncul. Dan akhirnya waktu itu Andreas sama Pak Happy masih sangat aktif, mulai ngitung karena mereka berdua ini yang jauh lebih ngerti tentang gunung. Dalam hitungan mereka, kalau kita harus kerjakan gunung ini dan selesai sebelum matahari terbit, itu berarti misi bunuh diri. Misi bunuh diri. Dan Andreas sama Pak Happy ini tanpa memberitahu, istri-istri, waktu itu Andreas belum punya istri, Pak Happy sudah, tanpa memberitahu, mereka siapkan seluruh tempatnya, rumahnya, itu sudah prepare semuanya. Karpet sudah ditata, meja kursi sudah ditata, semuanya sudah disiapin. Dan berkata begini, seandainya pun saya harus pulang dalam bentuk peti mati, rumah sudah siap. Dan itu menurut saya gila. Tapi betul itu yang terjadi waktu itu. Di atas tuh kita tendang-tendangan, supaya kita tidak jatuh, tertidur dan tidak semaput. Karena begitu mau semaput, diantem sebelah, mau semaput lagi, tendang sebelah, supaya tetap melek. Jangan berhenti, ayo tetap jalan, kalau enggak bahaya. Dan banyak yang lain. Beberapa di antaranya ngomong, kalau kamu tetap naik, porternya ngomong, di tempat yang lain dikatakan, di gunung yang lain maksudnya. Kalau kamu tetap naik, aku gak tanggung jawab lo ya. Terserah, kalau pulang tinggal nama, aku gak tanggung jawab. Dan banyak sekali tempat-tempat yang sering kali tiba-tiba belum berangkat sudah ngomong, kamu bakal jatuh, kamu bakal mati, kamu bakal tenggelam, kamu bakal hilang, kamu bakal terkubur, kamu bakal tersesat dan sebagainya. Itu suara-suara penyesatan. Belum lagi ketika tadi yang saya sampaikan di depan hujan. Dan malam itu ketika kita sampai di base tempat pintu masuknya, suhu itu 12 derajat. Jadi kita berkata, wah, ini besok bener-bener jadi 3 derajat bahkan lebih ini. Kita sudah, ini mesti harus siap-siap ini. Prepare, ayo cek semua alat-alatnya. Ayo semua. Tapi sebelum tidur itu Tuhan berkata, waktu itu juga, Bu Linda juga pesan, pokoknya sebelum tidur, doa lagi. Kamar doa lagi. Dan kita doa. Malam itu doa, Taung Rapi seperti yang tadi Edu cerita, ada yang datang dan sebagainya. Sungguh sangat ajaib apa yang Tuhan kerjakan itu. Dan saya melihat bagaimana Tuhan mengerjakan apa yang tidak mungkin itu. Yang sepertinya prediksinya begini, kita lihat di Google seperti ini. Semua tidak terjadi karena anugerah Tuhan. Ya, salah satu cara iblis itu bekerja, dia akan menghadang, menghalangi, menghambat untuk tidak maju, untuk tidak kita sampai di puncak, untuk menyerah jatuh bahkan terhilang, untuk kita tidak sampai di tujuan ilahinya. Tapi kita bisa bersama Tuhan, kita akan lewati semuanya. Tapi tanpa Tuhan, pasti akan bikin capek. Betul. Ketika baru jalan kira-kira sampai hampir pos 1. Saya diceritain setelah sampai di puncak nih. Waktu itu Andreas sama teman porter kita, teman porter itu baru minum. Jadi aqua itu dia masih baru buka baru 1. Dia baru minum kira-kira segini.
terus dia taruh di sampingnya, terus ngobrol sama yang lain, sementara kita kerjakan doa di satu titik. Selesai kita doa, ayo kita jalan. Dan ketika mau jalan, si porter ini ambil air minum yang baru diminum segini tadi. Tiba-tiba air minumnya itu tinggal sisa segini. Terus dia ngomel-ngomel. Duh, ini siapa yang ngombe? Ini siapa yang minum? Ya, gue sing minum tau. Andreas bilang gitu. Enggak kok, bukan aku yang minum. Loh, lah terus apa? Lah kamu ya, bukan saya. Wah, mereka mulai mengkorok ini, mengkorok berguduk ini. Kok tahu-tahu air minumnya yang segini baru diminum sedikit, tahu-tahu sudah tinggal sedikit, hilang kemana enggak tahu. Ternyata ini teman porter kita ini memang sering ngalami hal-hal yang sampai sifatnya tuh physically. Karena di gunung sebelumnya dia juga lagi berdiri gini. Maaf, lagi kencing pagi-pagi jam 5-an lagi berdiri. Tiba-tiba kan kalau masih jam 5 masih pakai senter nih. Tiba-tiba kita dari tenda kok tiba-tiba senternya jatuh di bawah. Jebulannya ternyata orang ini jelungup tahu ya. Ya ngomong, "Lu kamu kenapa?" Enggak tahu, enak-enak lagi berdiri gini tiba-tiba ada yang dorong dari belakang sampai saya nyuncep gitu. Itu gunung. Jadi sampai kadang-kala seril seperti itu. Ada banyak tempat yang seperti itu. Gunung ini dari sekian banyak gunung, seringkali orang yang terhilang di gunung ini sampai hari ini ada sekian puluh yang bahkan jasadnya tidak ketemu. Bukan hanya di puncak, di lereng pun ketika kemarin kita doa di lerengnya dan ketika dianterin sama salah satu orang, dia cerita, "Saya pernah hilang Pak, tapi bersyukur saya balik. Tapi tetangga saya sudah 17 tahun sampai hari ini enggak ketemu." Loh, kamu dibawa kemana? Dia itu dibawa sama rohnya di sini, diajak jalan-jalan kemana, ditunjukin ini tempat ini tempat ini tempat ini tempat ini tempat ini. Oh gitu ya. Jadi memang kayak lagi kadangkala iblis akan coba hadang, dia akan coba halangi, dia akan coba kasih intimidasi, dia akan coba banyak hal menjatuhkan. Dalam perjalanan kita, saya semakin belajar, semakin sadar bahwa jika bukan karena kasih karunia Tuhan, tidak mungkin. Jika bukan karena anugerah Tuhan, tidak mungkin. Ketika ketemu banyak, di sana sini ketemu orang, saya belajar bahwa semakin seseorang itu berpotensi di hadapan Tuhan, semakin seseorang itu akan memberi dampak besar bagi kehancuran di pihak musuh. Semakin seseorang itu dia akan membawa sesuatu yang besar dampaknya, iblis akan coba jegal semakin sering. Yang Andreas cerita, akan pasang banyak jebakan, akan pasang banyak jerat, akan pasang banyak hal untuk benar-benar itu tidak sampai kepada tujuan. Saya perhatiin. Jadi bukan berarti ketika kita makin banyak masalah, ketika makin banyak hal yang tidak enak, terus kita melihat, ya kok bermasalah terus ya. It's okay. Itu bagian yang harus kita selesaikan. Kita koreksi, beresin. Tapi kita makin tahu, saya makin sadar bahwa semakin seseorang akan dipakai Tuhan, semakin seseorang akan mengalami yang besar. Dalam bahasa Jawanya ketika saya buka membuat saya lebih mudeng ternyata. Dikatakan, "Apa wae sing ngalang-alangi kowe senajan gedene segunung pisan bakal sumingkir saka ngarepmu. Kowe bakal bangun padelemanku. Lan mengko yen kowe masang watu sing pungkasan, wong-wong bakal podo kondo." Becik banget, wah apik temenan. Ini beberapa orang yang ngerti bahasa Jawa akan lebih bisa, wah ternyata apapun
yang menghalang-halangi engkau. Sekalipun itu besarnya segunung. Nek basa Jawa itu ada segunung pisan ini, maksudnya itu Pak gede ini gunung itu gede tenan. Alkitab berkata dan mencatat itu bakal disingkirkan dari hadapanmu. Kamu akan membangun rumahku dan nanti pada waktu kamu memasang batu yang terakhir, orang-orang akan berkata, bagus sekali, bagus, anugerah. Saya berdoa setiap kita punya penghalang, kita punya hambatan, kita punya apapun itu yang menghalang-halangi dalam kehidupan kita. Saya berdoa kita tidak menjadi capek, kita tidak menjadi lelah, kita tidak menjadi mundur, kita tidak menjadi berhenti, kita tidak menjadi jatuh dengan semua halangan apapun, dengan hambatan apapun. Saya sadar, saya memulai doa gunung itu, saya mulai dengan menyiapkan peralatan. Kalau mau doa, disiapin peralatan. Siapin ini, siapin ini, siapin ini. Terus mulai doa gunung juga. Doa perang di berbagai tempat juga iya. Tidak pernah, kamu siapin ini, dah. Sampai akhirnya kamu bantuin siapin yang ini, ditambah siapin ini. Besok lagi tambahin, kamu bantu siapin yang ini. Dan terus sampai akhirnya, oke, kamu boleh ikut. Tapi kamu belum isu doa perang. Kamu hanya bawain peralatan. Bawain apa yang harus dibutuhkan. Kamu siapin, kamu bawain, nanti butuh apa kasih, butuh apa kasih. Dan terus akhirnya boleh naik. Tapi bukan ikut doa perang. Sekali lagi kamu sebagai tim kesehatan ya, nulungin nanti yang butuh apa, nulungin apa, nulungin apa. Akhirnya naik lagi, boleh bantu ini, bantu ini, bantu ini. Dan itu enggak mudah. Berkali-kali saya ditegur, berkali-kali saya harus ngadepin banyak masalah. Dan sekali lagi dari awal tadi saya cerita, dari awal ketika doa saya mau ikut aja enggak boleh, kenapa? Saya ini terlalu ibaratnya nek basa Jawa nih teman-teman tuh saking dableke, saking rak karuani. Nah, itu teman-teman tahu semua. Saking rak karuani. Parah ibaratnya. Dan iblis coba berkali-kali jegal, diomelin, dikatain, di apa segala. Tapi saya cuma berkata, Tuhan, kalau Engkau yang panggil, kalau Engkau yang suruh, biarkan aku letakkan hidupku untuk melakukan apa yang Engkau mau. Apa yang aku bisa lakukan untuk Engkau. Biar aku lakukan Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Saya tahu, saya sadar, saya ada banyak kekurangan, saya ada banyak hal yang jelek. Saya mau berkata, Tuhan, biarkan aku lakukan apa yang aku bisa. Apa yang bisa aku kerjakan. Mungkin iblis akan menghalangi dengan segede gunung, sebesar gunung. Saya nggak ngerti apa yang di hadapan Bapak Ibu sekarang. Saya tidak tahu apa yang membuat capek Bapak Ibu sekarang. Saya tidak tahu apa yang menjadi masalah di hadapanmu yang mungkin, apakah mungkin saya bisa lewatin ini? Apakah mungkin saya bisa taklukkan ini? Apakah mungkin saya bisa singkirkan ini? Apakah mungkin ini akan menjadi jalan yang rata? Tapi firman Tuhan, Zakaria berkata, segede gunung pun akan sumingkir. Segede gunung pun akan disingkirkan. Besar apapun, kita berkata itu kan jadi tanah rata yang tidak berarti lagi. Pada waktu kita meletakkan nama Yesus, pada waktu kita membangun bait sucinya, pada waktu kita menjadikan tempat itu tempat di mana tujuan yang paling untuk kita ketemu dengan Tuhan. Gunung itu adalah bait suci Tuhan. Gunung itu adalah ruangan di mana yang seharusnya itu menjadi tahta Tuhan. Inilah ketentuan, Yeskiel 43 ayat 12. Inilah ketentuan, ini hukumnya, ini ketentuannya. Alkitab berkata, mengenai bait suci itu, seluruh daerah yang di puncak gunung itu adalah maha kudus. Sungguh, diulang lagi, ini ketentuan mengenai bait suci. Puncak gunung itu adalah maha kudusnya Tuhan.
ruang maha kudusnya Tuhan. Itu kenapa gunung itu selalu menjadi tempat perebutan. Ada banyak yang pengen coba bertahta di sana. Ada banyak yang pengen membangun rumahnya di sana. Tapi ini yang saya mau katakan. Ini yang saya mau percayai. Tiap kali saya naik gunung, saya mau berkata ini tempat kudus Tuhan. Ini ruang maha kudus Tuhan. Ini tempat Tuhan bertahta. Ini seharusnya tempat Tuhan bertahta. Dan itu kenapa Tuhan ngomong harus diratakan semuanya. Harus dijadikan tanah rata, harus disingkirkan. Menarik. Ketika saya coba cek kata puncak, kamu cek kata puncaknya. Kata puncak dari bahasa itu ros, dari akar kata to shake, menggoncang. Dan dalam penerapan kesehariannya itu dijelaskan, itu jabatan, pangkat, derajat, dan sebagainya. Gunung ini di puncaknya ada sebuah sendang. Dan di bawahnya lerengnya, sendangnya banyak banget. Dan hampir setahu saya, tidak ada yang tidak ke sana dari semua pemimpin negara, dari berbagai golongan. Beberapa itu sampai harus ditandu, beberapa naik kuda untuk sampai di tempat-tempat itu. Saya kaget jujur ketika Tuhan ngomong buka kata puncak. Ternyata itu artinya pangkat, jabatan, derajat, dan sebagainya. Pada waktu kita berdoa di tempat itu, Roh Kudus itu ngomong, karena mereka pengen segera sampai kepada titik-titik tertentu itu, maka mereka ditunggangi, dipakai menjadi alatnya mereka. Ditunggangi, dipakai untuk menjadi alatnya mereka. Dan Roh Kudus ingetin tentang sebuah ayat, apabila dosa itu, apabila keinginan itu sudah dibuai, dia akan melahirkan dosa. Saking kepinginnya, kalau tadi Andreas soal mamonnya, saking kepinginnya untuk segera sampai, dan itu akhirnya melahirkan dosa yang mendatangkan tuntutan bencana, yang mendatangkan banyak hal. Kita berdoa di tempat itu. Kita sungguh-sungguh minta belas kasihan Tuhan buat bangsa ini, buat pemimpin-pemimpin, buat TNI Polri, karena paling banyak yang datang itu. Kita mintain anugerah, sungguh-sungguh berdoa, minta belas kasihan Tuhan, karena Tuhan berkata hanya dengan belas kasihan. Nangis mintain anugerah Tuhan. Saya percaya Tuhan sendiri yang akan membalikkan keadaan. Kenapa? Karena yang seharusnya adalah biar kemuliaan Tuhan yang hadir di puncak gunung. The glory shaking itu. Kemuliaan Tuhan yang menggoncangkan itu yang harusnya terjadi. Di puncak itu shake. Kegoncangan kemuliaan. Kegoncangan yang dibuat oleh karena adat bait sucinya Tuhan, bait kudusnya Tuhan. Biar itu yang terjadi. Di semua gunung, di semua tempat. Ini hanya mewakili satu gunung, ini mewakili satu tempat. Tapi biarkan itu akan menjadi sebuah tempat yang bukan lagi tempat dari para pemimpin-pemimpin yang mengambil sesuatu, tapi biar itu menjadi tempat di mana para pemimpin, dikatakan salah satunya head, kepala atau pemimpin. Baik itu imam, keluarga, tempat, kota, bahkan dikatakan bangsa. Saya jujur kaget. Iya. Karena tempat ini dalam bahasa yang lain disebut sebagai atapnya Jawa Tengah, Jawa Timur. Atapnya.
Tapi juga dikatakan gunung ini memang gunung besar. Dari beberapa itu melakukan sebuah hal dari satu titik ke titik ini, ke titik ini, titik ini. Ada 4 titik yang itu terus dilakukan. Sisi timur, sisi barat, sisi utara, sisi selatan. Terus dilakukan keliling. Dan ini, gunung ini adalah sisi timurnya yang dikerjakan untuk dikatakan supaya pilar bangsa ini tetap berdiri. Itu yang mereka kerjakan. Tapi biarlah sekali lagi saya berdoa sungguh-sungguh kita akan sepakat supaya besok tanggal 15 Tuhan benar-benar yang take over, ambil alih sampai kemuliaan Tuhan dinyatakan. Karena itu saya percaya itu akan berdampak bagi bangsa dan bagi hidup kita. Apa yang kita doakan, lawatan, keselamatan, kemuliaan, keajaiban, itu yang akan terjadi. Berkali-kali. Dari Gunung Sumbing sampai akhirnya terakhir kemarin. Tiap kali doa. Beda. Memang ke pulau-pulau, ya ada janji-janji. Tentang lawatan, janji tentang kelimpahan dan sebagainya. Tapi sering kali yang dalam jumlahnya ajaib besar, kota, bangsa, itu selalu di gunung-gunung. Kemuliaannya Tuhan. Saya berdoa itu yang menggoncangkan, bukan lagi sesuatu yang lain. Apa yang jadi bagian kita? Sekali lagi supaya kita tidak menjadi capek dengan semua halangan, dengan semua hambatan, dengan semua hal yang ada di depan kita yang coba menghalangi. Tapi kita menjadi orang-orang yang menang dan mengalahkan gunung yang besar di hadapan kita. Ayat sebelumnya tadi Zakaria 6, Zakaria 4 ayat 7, ternyata di Zakaria 4 ayat 6 dikatakan, maka berbicara ia katanya, inilah firman Tuhan kepada Yerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Dalam Amplified dikatakan juga, dan ini yang Tuhan katakan kepadaku, ini dikatakan sebuah minyak yang terus menerus dialirkan, yang terus menerus disapli. Firman Tuhan kepada Yerubabel, Prince of Judah, berkata, bukan dengan kekuatan, bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, tapi dengan roh Tuhan. Roh Tuhan ini dikatakan sebagai simbol dari minyak itu sendiri. Kata Tuhan, sang pemilik. Nah, sekali lagi dalam bahasa Jawa dikatakan, malaikat wau ngendika marang aku, yang pangeran paring dawuh marang Yerubabel. Mengkene, kowe bakal menang. Kowe bakal menang. Ora mergo saka akeh tentara utawa mergo saka kekuatanmu dhewe. Nanging mergo saka rohku. Saya coba lihat dari beberapa versi dan membuat semakin, Tuhan, Engkau yang berkata, kowe bakal menang. Kamu bakal menang. Kamu bakal menang. Kamu bakal menang. Dan itu yang saya katakan. Itu yang saya katakan kepada diri saya, itu yang saya katakan untuk besok tanggal 15 berikutnya, dikatakan, kamu bakal menang. Kamu bakal menang. Tidak tahu, ini sebuah jaminan Tuhan. Kamu bakal menang. Dengan rohku. Dengan keperkasaanku, bukan keperkasaanmu. Dengan kekuatanku, bukan dengan kekuatanmu. Yang pertama, supaya kita tidak menjadi capek. Supaya kita tetap menang menghadapi gunung yang besar, menghadapi semua masalah, menghadapi semua halangan. Saya berdoa hari-hari ini tidak ada yang capek, hari-hari tidak ada satupun yang capek, tapi kita akan jadi pemenang. Dan dari ayat itu dikatakan, tadi yang sudah pertama, hanya dengan anugerah Tuhan. Bukan dengan kekuatan, bukan dengan keperkasaan. Saya belajar berkali-kali, Pak Petrus selalu ingetin, jangan merasa sudah bisa, jangan merasa sudah biasa, jangan merasa engkau sudah pernah naik gunung ini. Kalau seperti itu kamu tidak akan dapat apa-apa dan akan menjadi bahaya karena akan nyepeleke.
Kasih karunia akan semakin besar dalam hidup kita ketika kita berkata, Tuhan aku tidak mampu, Tuhan aku tidak bisa. Tuhan tolong saya. Berkali-kali dalam satu titik yang itu sudah besar dan tidak bisa Anda, saya akan berkata, Tuhan aku tidak mampu. Tuhan aku tidak bisa. Dan tiba-tiba ada sebuah kekuatan Jehovah itu yang tiba-tiba akan menerjang dan menghabisi semua musuh. Setiap kali Tuhan aku takut, Tuhan aku nggak ngerti Tuhan ini mesti piye. Tuhan ini bebannya terlalu berat. Ini nggak mungkin. Saya berkata, Tuhan aku percaya. Tuhan aku percaya Engkau sanggup lakukan itu. Dan tiba-tiba anugerah, kasih karunia-Nya Tuhan itu yang mengambil alih. Itu yang mengerjakannya. Kita mungkin bagiannya hanya kerjakan sedikit. Percaya dan lakukan apa yang kita bisa. Tapi selebihnya, anugerah dan kasih karunia Tuhan yang akan menyelesaikannya bagi kita. Anugerah dan kasih karunia akan membuat segala sesuatunya. Seperti waktu tanggal 25. Kayak lagi ketika doa, malam itu, saya lihat hujan. Bu Linda juga berkata, doakan cuaca karena iblis akan menghadang dengan hujan deras. Tapi sekali lagi Tuhan ngomong doa sebelum tidur. Tengah 1 waktu itu Edu sudah mulai tidur. Tak bangunin, ayo bangun dulu kita tidur. Jangan tidur dulu, kita doa dulu. Sama teman Solo, ayo kita doa dulu. Kita doa minta belas kasihan, nangis. Edu akhirnya nangis sungguh-sungguh minta belas kasihan Tuhan. Dan ajaib. Hujan tidak ada sama sekali. Sampai selesai, di beberapa titik, di berbagai tempat sampai kita selesaikan semuanya. Masuk mobil, makan, jalan turun, baru hujan. Dan hujannya memang sangat deras. Sekali lagi, hanya kasih karunia Tuhan. Lakukan bagian kita, kerjakan bagian kita, selebihnya anugerah dan kasih karunia Tuhan yang akan menyelesaikannya bagi setiap kita. Yang kedua, dengan roh Tuhan, dengan roh kudusnya. Pada waktu di puncak kita ini nyari karena awalnya kita akan naik ke satu jalur yang lewat Jawa Timur, berharap bisa turun lewat Jawa Tengah, sehingga kita akan kena semua. Tapi ternyata sejak COVID ada sebuah perubahan, tidak boleh Jawa Timur, Jawa Tengah gitu nggak boleh. Harus berbeda. Ya sudah, akhirnya kita miss, kita belum bisa sampai di titik kawahnya. Terus kita doa, Tuhan ini mesti di mana? Kerjakan di titik mananya. Kawah nanti kita akan kerjakan nanti. Next berikutnya ini tanggal 15 kita berangkat itu. Tapi waktu itu di puncak, Tuhan mesti kemana? Karena harus menemukan titik lempeng pecahan, lempeng buminya yang menyebabkan kemungkinan kalau terjadi letusan gunungnya akan benar-benar membelah. Dan itu ada dalam mapping geologinya, Andreas menemukan itu. Tapi kan nggak jelas. Kita tanya, Tuhan kemana? Di mana ini? Tuhan mau turun ke sana. Setelah turun Tuhan ngomong jalan ke sana. Nah, itu tempat apa? Loh Pak, ini sini loh. Enggak, tapi Roh Kudus ngomongnya ke sana, kita harus ke sana gitu loh. Akhirnya kita nerobos, cari jalan sendiri. Begitu sampai di sini. Wah, itu alam rohnya seru memang. Itu kayak gate of hell, bener-bener pintu gerbang neraka, pintu gerbang maut. Seru sekali dari situ. Habis sekali lagi karena sebuah tuntunan Roh Kudus kita hanya nurut, kamu ke sana, kerjakan ini. Kita nurut belok sana. Sering kali ada banyak hal kita sudah tidak bisa lagi ngelihat jalannya. Kita sudah tidak bisa melihat apakah mungkin janji Tuhan ini akan tergenapi. Apakah mungkin kita akan bisa sampai di sana. Tapi Roh Kudus yang tahu segala sesuatunya pasti bisa tuntun kita sampai di tujuan ilahi yang Tuhan tetapkan. Roh Kudus yang Tuhan beri ke kita ketika kita bergaul, ketika kita coba terus tanya sama dia, dia akan arahkan kita, dia akan tuntun kita, dia akan bawa kita sampai di titik di mana seharusnya kita lakukan sesuatu. Dan ketika di situ kita kerjakan, kita doa sungguh-sungguh, kita deklarasi, kita tiup shofar,
Sungguh berkali-kali. Teman-teman, hadiratnya kencang sekali yo. Hadiratnya kencang sekali. Dan itu yang terjadi sampai teman-teman yang lain karena itu agak jauh gitu. Kita kan pikirnya jauh, wah dengan di atas gunung kan bebas toh. Teriak sekencang-kencangnya, deklarasi sekencang-kencangnya, ngomong sekencang-kencangnya. Sampai teman-teman yang lain yang pada di puncak yang lain, itu pada ngapain? Tapi baguslah. Sesuatu rasa berbeda katanya. Itu orang pendaki lain. Pendaki lain ini sesuatu rasanya beda loh, baguslah, bagus. Begitu kita sampai di situ, kita doa lagi, ajak doa mereka. Jadi saya percaya apapun tidak ada yang bisa menghalangi dan menghentikan kita. Anugerah Tuhan dengan Roh Kudus dan berikutnya dengan firman Tuhan. Dengan kuasa Tuhan yang terus itu dialirkan melalui pengurapannya seperti yang kita. Firman itu seperti sebuah pengurapan yang terus Tuhan alirkan dalam hidup kita. Dengan firman ini katakan, itu adalah sebuah pengurapan. Ketika kita dapatkan firman, ketika kita berdoa, Tuhan mesti piye? Tuhan mesti piye? Satu titik ketika kita harus berdoa di satu puncak. Di sebuah tempat yang itu secara magis mereka berkata titik paling kuatnya di tempat itu. Dan malam itu seperti yang tadi selesai makan, Pak Petrus juga ingetin, kalau bisa malam doper dulu, besok doper lagi. Ya Pak, kita rencana memang selesai makan malam kita akan doper, besok baru doper lagi. Jadi malam itu, ayo siapa yang masih kuat, kita doper, kita kerjakan. Sebab kalau tidak, Tuhan berkata kita akan diserang dari berbagai sisi. Jadi siapa yang kuat, yang masih sanggup, ayo kita kerjakan malam ini. Begitu kita keluar dari tenda, jalan sebentar, ayo kita bahasa roh doa. Wah itu dari semua tempat memang banyak sekali. Dari berbagai, wah sampai akhirnya bahasa roh doa, kencang juga itu. Sampai akhirnya saya ngomong, panggil yang di tenda. Kayak tadi Edu dipanggil tadi. Sebab kalau enggak bahaya. Tapi ada satu teman kita yang hari itu memang sudah cukup capek. Begitu dia tidak ikut, dia ngomong enggak, aku sudah terlalu capek. Aku mau save tenaga sajalah buat besok. Buat turun dan sebagainya, saya mau save tenaga. Oke, tapi jangan diem. Kamu tetap nyembah, kamu tetap doa. Ternyata dia tidur. Enggak, nyembah sebentar terus tidur. Dan yang terjadi hari itu, dia kedinginan. Kita sampai malam itu harus ngopeni dia benar-benar dengan berbagai macam, didobel ini, tutup ini, kerukup ini, sampai akhirnya pulih. Memang, dengan firman Tuhan, ketika Tuhan ngomong, kamu harus pergi, kamu harus kerjakan dan tidak pergi, sesuatu yang lain terjadi. Tapi begitu kamu harus pergi, itu waktu itu cuaca itu mendung, kilat, menyambar-nyambar, petir, itu gemuruh, berderu, seperti seolah-olah bahwa nanti malam itu akan benar-benar akan hujan lebat, hujan badai, dan bakal benar-benar sangat dingin. Tapi selesai kita kerjakan, di tempat itu kita masuk ke satu tempat di mana itu adalah yang tadi saya bilang, titik paling mistis di gunung itu, kekuatan paling kuat di tempat itu. Waktu itu Bu Linda ngomong, doa ketika sampai di pintu gerbang, tanya Tuhan, boleh masuk atau tidak, disuruh Tuhan masuk atau tidak. Sampai di situ Tuhan ngomong, jangan masuk, kamu doa di sini. Dan Roh Kudus pakai firman. Ini tidak bisa, tidak, ini harus pakai firman. Nah akhirnya kita kumpulin sebelum berangkat, Bu Linda juga udah pesan, Pak Petrus juga udah pesan, ayo semua kumpulin dengan firman. Dan sekali lagi kita ngomong, firman Tuhan tertulis, seperti firman Tuhan dikatakan. Demi nama Tuhan Yesus ada firman tertulis begini. Dan itu ajaib. Selesai itu kita kerjakan. Cuaca yang mendung, cuaca yang sedemikian petir dan sebagainya itu hilang semuanya. Dan malam itu penuh dengan taburan bintang. Suhu tidak 3 derajat. Tapi mungkin sekitar 10 atau 8 derajatan. Dan itu sangat nyaman untuk ada di puncak gunung dengan suhu seperti itu. Saya percaya setiap kali kita nurut Tuhan dengan firman, katakan begini, dengan firman katakan, itu akan membalikkan keadaan, akan menghancurkan semua halangan apapun di depan kita. Terakhir, kalau tadi not by might,
saya ganti dengan roh keperkasaan Tuhan. Dengan roh kekuatan Tuhan. Yang akan membuat kekuatan ilahinya itu terus akan membuat kita tidak terhentikan. Terus jalan, terus jalan, terus jalan. Karena hanya keperkasaan dan kekuatan Tuhan. Tadi saya kaget ketika Edu juga sampaikan di situ juga dengan roh keperkasaan Tuhan. Seperti mengkonfirmasi. Saya enggak janjian Edu maupun Andreas mau kesaksian apa terserah. Tapi sekali lagi, biar hari ini keperkasaan itu akan jadi bagian kita. Kekuatan Tuhan itu yang membuat kita terus berdoa sampai belas kasihan Tuhan turun, sampai kemuliaannya, sampai perkenanannya dinyatakan. Terakhir dikatakan sebab Yakobus 2 ayat 13. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Ini firman yang Tuhan katakan ketika saya ada di jalan. Tuhan ngomong kamu harus perang dengan belas kasihan. Belas kasihan akan menang atas semua penghakiman, atas semua tuntutan, atas semua apapun yang iblis coba akan tuntutkan. Begitu belas kasihan Tuhan turun atas hidup kita, begitu perkenanan Tuhan turun atas kita, begitu kemurahan Tuhan dinyatakan hidup kita, semua akan beres. Semua akan selesai. Apapun di hadapan kita, apapun musuh kita, apapun yang menghalangi kita, apapun seberat apapun itu, ketika Tuhan tolong saya, ampuni kalau aku salah, ampuni kalau aku nggak benar, ampuni Tuhan kalau aku bejat, ampuni aku Tuhan. Dan Tuhan berkata sesuatu kita kerjakan, tiba-tiba belas kasihan Tuhan turun, anugerah Tuhan turun, dinyatakan perkenanannya turun, maka gunung sebesar apapun akan disingkirkan Tuhan. Maka gunung sebesar apapun benar-benar akan diratakan Tuhan. Slide terakhir. Next. Bagian kita terus berdoa. Bagian kita terus berseru sampai cawan kedurhakaan. Dan semua tuntutannya itu ditahan dan dibatalkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua yang coba menghalangi rencana Tuhan dihabisi. Saya percaya ini masa kegenapan terjadi. Ini masa kegenapan yang Tuhan nyatakan. Ini masa kemuliaannya dinyatakan. Ini masa kemuliaannya yang mengguncangkan. Itu akan terjadi atas Pulau Jawa, atas hidup kita, atas Indonesia. Saya berdoa sungguh-sungguh. Sekali lagi, ketika Tuhan ngomong, waktu kemarin saya doa, dalam beberapa hari, dalam seminggu ini saya ambil puasa. Tiap kali malam pagi saya datang, malam pagi saya datang ke Tuhan. Tuhan ngomong, nak, masa kegenapan seharusnya sudah terjadi. Tapi iblis coba halangi dengan berbagai macam hal. Dan ini gunung besar yang menghalangi masa kegenapan itu. Selesaikan, aku jamin engkau, kowe bakal menang. Kamu bakal menang. Saya berdoa, ini akan mengakhiri semua hambatan, halangan apapun yang menghalangi setiap rencana Tuhan terjadi atas pulau ini, atas kota, atas bangsa kita. Berdoa, hari Tuhan ngomong seperti tadi, ada sebuah pengurapan yang dialirkan terus menerus. Saya berdoa biar hari ini ada kekuatan ilahinya, ada roh keperkasaan Tuhan yang terus dialirkan dalam hidup kita tidak berhenti. Sampai semua rencana Tuhan, sampai semua kegenapan, sampai the glorious shaking itu. Kemuliaan Tuhan yang menggoncangkan itu terjadi atas hidup kita.